Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Dengan belajar sikap jujur Nabi Muhammad SAW, kalian diharapkan dapat menjelaskan sikap jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan keuntungan dari melakukan sikap jujur. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kalian bisa menunjukkan sikap pribadi yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita akan nyanyi terlebih dahulu ya tentang Aku Anak Jujur. Mari ikuti ibu, nadanya seperti lagu Pelangi-Pelangi. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Yeay. Baik, selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya teringat akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dan kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kejadian malam itu merupakan ujian untuk umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Kini yang perlu menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Kenapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, karena buah sifat jujur Rasulullah SAW itu sendiri. Bukan cerita asing lagi bagaimana kejujuran Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Seluruh orang Quraisy, bahkan Abu Jahal, pembesar suku Quraisy sekalipun, sangat mengakui kejujuran Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami tidak mendustaimu, hanya saja kami mendustai ajaran yang kamu bawa. Demikian komentar Abu Jahal akan kejujuran Rasulullah di hadapan suku Quraisy. Bahkan jika dirunut lebih jauh dan mendalam, Khadijah, istri Rasulullah yang selalu bersamanya, sungguh sangat mengagumi kejujuran Rasulullah. Sehingga kata-kata kekagumannya itu pun muncul bak air mengalir ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali. Bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi dan selalu berkata benar, kata Khadijah sambil menenangkan Rasulullah SAW yang begitu ketakutan setelah bertemu Jibril di Gua Hiro. Subhanallah, sifat jujur Rasulullah bukan saja tampak dalam kondisi serius. Saat sedang bercanda pun Rasulullah SAW tetap konsisten berperilaku jujur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa datang seorang perempuan yang sudah lanjut usia menemui Rasulullah dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Kontan, perempuan tua itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Seketika itu juga perempuan yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga tidak ada lagi yang tua, semua dijadikan muda. Karena itu, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah SAW berpesan, "Berperilaku jujurlah kamu, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga." Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan itu membawa ke neraka.
Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai Subhanallah, Maha Suci Allah. Mengikuti sifat Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dengan jujur pada diri sendiri, maka kita akan jujur pada apa-apa yang mengikuti kita, seperti malam mengikuti siang, dan itu akan berdampak hidup jujur di masyarakat. Kejujuran akan membawa pada kemaslahatan umat. Dalam lingkungan pendidikan, misalnya di sekolah, anak jujur harus dapat menjaga amanah, tidak suka berbuat curang, dan anak harus jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman. Contoh lainnya, jika kita mengerjakan soal ulangan, tidak suka mencontek dan berusaha untuk selalu dikerjakan diri sendiri. Kalian tadi sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang sikap jujur, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, disebut dan dijuluki dengan Al-Amin. Lalu, apa itu jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Oleh karena itu, jujur bukan hanya sekedar perkataan, tapi perbuatan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Lawan dari kata jujur adalah bohong. Nah, contoh dari sikap jujur itu sudah sangat banyak. Tadi Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap jujurnya, terutama dalam berdagang. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam bercanda pun telah menunjukkan sikap jujur dan tidak berbohong sama sekali. Lurus hati. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontohkan. Bagaimana caranya? Dengan berkata sesuai apa yang terjadi. Yang kedua, jika kita menemukan uang atau barang yang bukan milik kita, maka kita berhak mengembalikan kepada pemiliknya. Ketiga, ketika kita sedang bermain, maka kita harus mengikuti sesuai aturan, tidak boleh mencurangi orang lain. Dan yang terakhir, ketika kita sedang ulangan, maka jangan mencontek. Apa saja keuntungan dari kita bersikap jujur? Yaitu, pertama, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, dapat dipercaya orang lain. Semoga kita semua bisa tetap mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukuplah sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.